Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam dulu untuk kita semua. Sebagai apa? Sebagai apresiasi diri. Karena penting ya untuk mengapresiasi diri sendiri. Yang penting jangan sampai tinggi hati. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kelas 8B. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Ya, Allah, betul ya. Pekan lalu kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang ditanyakan tentang materi kemarin atau bisa diterima materinya? Bisa diterima ya, oke. Baik, kalau bisa diterima, bisa dipahami, berarti bisa ya kita masuk ke materi yang baru. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu rukun Islam yang keempat. Apa itu? Puasa. Dengan tema ibadah puasa dapat membentuk pribadi yang bertakwa. Oke, ada yang tahu puasa itu apa? Menahan haus dan lapar, Bu. Ya, itu salah satunya ya, betul yang dikatakan temannya, bahwasanya puasa itu menahan haus dan lapar, itu salah satunya. Nah, itu kata kuncinya menahan. Puasa itu secara umum adalah menahan diri dari segala sesuatu. Lebih lengkapnya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Puasa dibagi menjadi dua macam, puasa wajib dan puasa Sunnah. Ya, kita masuk ke puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik, dan apabila ia meninggalkannya, maka ia akan memperoleh dosa. Oke, macam-macam dari puasa wajib ya. Yang pertama yaitu ada puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini tentunya udah umum ya, udah sering. Apalagi kalian ini usia-usia 13 sampai 14. Pasti sudah pubertas, rata-rata sudah pubertas. Nah, di situ berarti kalian itu sudah memiliki rasa tanggung jawab sendiri dan dosa sudah ditanggung oleh kalian sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu ada sebuah video, nanti kita tonton bersama, kemudian kita diskusi bersama. Oke. Sari-sari, hilangkan dahaga. Enak banget. Duh, Segernya. haus lagi. Ah. Teh seduh panas. Rara, Minum teh seduh panas. Makin pas diminum iya kan sama Nusa. keluarga. Kamu ngapain sih? Bye. Tuh, dari tadi ikan sirup sama Panas, teh seduh dingin. bikin Rara haus. Iya, iklannya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Yeay, Ramadan tiba! Asik! Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan batal ya? Batal. Batal? Kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah. Makanya semangat banget, Ra. Rara, lagi latihan mah. Latihan apa? Latihan makan sebelum puasa. Ya Allah, Ra. Latihan puasa nggak gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya, sekarang harus makan banyak. Soalnya makannya nanti nggak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu
ya pas sahur dan buka aja. Wah, nggak boleh makannya lama dong. Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai maghrib. 14 jam. Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya Uma. Iya betul itu. Ini disebabkan faktor alam dan geografis di tiap negara yang beda-beda. Jadi waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda sayang. Waduh, lama ya. Ma, Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. Rara sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa, ya? Ra, Nusa waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Masa? Kalau kan usah sampai maghrib, Rara sampai Isya deh. Tapi sahurnya beduk duhur. Mana ada Ra puasanya sampai Isya. Rara salah ya. Oke, gimana setelah nonton videonya? Unik ya. Nah, di dalam video tadi tuh kita bisa mendapatkan sesuatu bahwa puasa itu sesuatu hal, suatu ibadah yang harus diajarkan sejak dini. Seperti tadi Rara masih usianya masih 5 tahun, tapi sudah diajarkan untuk berpuasa. Karena apa? Untuk bisa melatih gitu ya, agar di usia-usia kalian remaja, dewasa itu sudah terbiasa mengenai puasa Ramadan. Merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Terkait dalam puasa Ramadan ini, Allah telah memerintahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar bertakwa. Seperti tema kita hari ini, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Ya, kita masuk dalam puasa wajib atau puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu pada umumnya itu terdapat syarat seperti tadi pengertian di awal, bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Nah, di sini ada beberapa syarat dan rukun, yang mana syaratnya terbagi menjadi 2, syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib itu apa aja? Yang pertama yaitu seseorang itu harus berakal, kemudian balik atau pubertas, kemudian mampu untuk melaksanakan puasa. Untuk syarat sahnya, diantaranya ada apa saja? Yang pertama, seseorang harus Islam. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu artinya seseorang itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu suci dari hadas besar atau seperti haid, nifas, seperti itu ya. Dan kemudian dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan puasa seperti itu. Selanjutnya, mengenai rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat. Nah, tentunya di sini pasti udah pada hafal dong ya. Hafal dong Bu. Oke, kalau gitu kita baca bareng-bareng ya. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati farda lillahi ta'ala. Sip, ternyata di sini rata-rata sudah pada hafal ya, tentu dong harus hafal. Oke, bulan kalau kita berniat untuk puasa wajib, maka lebih baiknya yaitu pada malam hari. Rukun yang kedua yaitu menahan segala sesuatu. Oke, itu tadi terkait dengan syarat dan rukun. Berikutnya ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Apa aja? Yang pertama, makan dan minum secara sengaja, itu jelas ya, pasti batal gitu. Kemudian yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Lalu yang ketiga, berhubungan suami istri pada siang hari. Kemudian keluar darah haid atau nifas seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, selain hal-hal yang dapat membatalkan puasa, terdapat juga hal-hal yang disunahkan. Apa saja? Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa, kemudian tadarus Al-Quran. Nah, dimana
Biasanya di bulan Ramadan pasti pada berlomba-lomba untuk kebaikan, karena di bulan Ramadan itu segala ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Oke, itu sunahnya ya. Sunah yang kedua yaitu membaca Al-Quran, kemudian banyak-banyak sedekah dan melaksanakan sholat malam. Setelah kita tahu sunah-sunahnya, ternyata di dalam puasa wajib juga terdapat hal-hal yang dapat mengurangi pahala. Yang pertama yaitu misalnya kita berbohong, niatnya bilang ke orang tua pengen sekolah, tapi yang sekolah kok nggak ada, tapi kalau di kelas ini hadir semua ya, Masya Allah, keren. Oke, salah satunya misalnya itu salah satunya berbohong, kemudian membicarakan orang lain, atau tidak mampu menahan emosi, itu akan mengurangi pahala puasa. Di dalam puasa wajib ternyata kita bisa mengetahui bahwa ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Siapa aja mereka? Satu, orang yang sakit, kemudian ibu hamil, lalu orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang tua yang lemah. Tetapi hendaknya mengganti di hari yang lain sebanyak puasa yang ditinggalkan. Itu terkait puasa Ramadan. Sedangkan tadi ibu menyebutkan ada 4 macam. Yang pertama tadi puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar. Ya, apa itu puasa nazar? Ya, puasa nazar itu adalah puasa yang dilakukan karena punya janji kebaikan. Misalnya KM-nya tadi ya, misalnya KM-nya bertekad gitu. Kalau saya dapat juara 1 di semester 2 ini, saya mau puasa 3 hari berturut-turut. Ketika si KM ini tadi berhasil memperoleh juara 1, maka ia wajib melaksanakan puasa yang telah ia ucapkan. Itu disebut dalam puasa nazar, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Yang berikutnya, puasa wajib yang berikutnya itu puasa qadha. Puasa qadha itu apa sih? Puasa qadha itu adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, seperti yang tadi disebutkan. Misalnya tadi perempuan nih, kalau perempuan itu kan umumnya datang tamu tiap bulan. Umpamanya saat bulan Ramadan ia berhalangan selama 7 hari, maka di hari yang lain ia harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, sebanyak berapa? 7 hari contohnya. Nah, batasnya kapan sih Bu? Batasnya kapan? Itu sampai memasuki bulan Ramadan berikutnya. Tapi alangkah lebih baiknya jika disegerakan, seperti itu ya. Nah, puasa wajib yang terakhir yaitu puasa kifarat. Kalau tadi puasa nazar itu adalah puasa yang dilakukan karena punya janji kebaikan, maka puasa kifarat ini merupakan puasa yang dilakukan karena telah melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Misalnya, seseorang tidak dapat memenuhi puasa nazar, maka itu akan dikenai puasa kifarat. Kemudian misalnya ketika berhaji, ketika berihram, seseorang ini mencukur rambutnya dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dipahami, maka Ibu cukupkan untuk materi terkait dengan puasa wajib. Dan pekan depan kalian baca dulu, paling tidak 1 hari sebelum mata pelajaran Ibu, malamnya kalian baca terkait pengertian, macam-macamnya, untuk kemudian nanti jika ada yang ditanyakan atau sampaikan, kita bahas bersama, seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, baik. Kita cukupkan pertemuan pada kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.